Kan hak asuh anak itu yang aku takutin. Takutnya karena wah problematika nih dua-duanya orang tuanya. Akhirnya jadi hak asuh anak dikasihkan ke pihak ketiga, ke keluarga siapa yang capable, yang secara poin memenuhi syarat. Nah, kalau udah kayak begitu kan jadi orang tuanya dua-duanya harus introspeksi diri jadinya kan. Gara-gara kegilaan kedua belah pihak, anak jadi bingung sampai nggak punya dikasih hak asuh akhirnya. Gara-gara saling begini, ya kan? Nggak jangan sampai itu terjadi kalau dokter harapin mah. Buat apa pacar ganteng kalau mau kondo cinta tanpa ada sama cuma buat lucu-lucuan aja. Gua main dokter mah makanya ngerinya bukan masalah siapa yang bakal menang, ngerinya takutnya hak asuh anak malah nggak jatuh ke mereka berdua. Itu karena ada peraturan dari Mahkamah Agung tuh begitu. Poin-poin dari bapaknya, poin-poin dari ibunya menurut kacamata hukum mediatornya apakah ada yang kompeten lebih dibanding yang satu. Kalau nggak ada, mau kemana itu anak? Coba. Mana itu anak? Kalau jelas misalnya salah satu orang tuanya nggak punya uang, itu mah kan udah bener-bener jelas ya. Ya berarti harus diurusnya sama yang punya uang, gitu kan? Terus melihat dari kesehatan, kekompetenan dari ibunya, apakah pengurusannya bisa berada di pengawasan, apakah ibunya sering traveling, apa enggak, lingkungannya apakah kondusif, banyak itu, apakah sehat secara mental. Ini kan poin-poin standar ya, yang menurut aku kayaknya kalau dibuka-buka banget, sebenarnya dari SW juga banyak tidak kompeten ya, terlepas dia adalah seorang ibu dan hukum di Mahkamah Agung anak di bawah 15 tahun harus tetap di ibunya. Tapi kalau rusak banget listnya, benar-benar salah gitu ya, tercemar semua dari SW, coba bisa nggak dapat, sementara dari tim kuasa hukumnya mengedepankan penyakit RO. Nanti kalau menurut pandangan dari hukum mediatornya ini juga nggak boleh, mau kemana itu anak? Coba. Bukan. Mungkin kata aku ngapain dibuka di dalam sidang? Itu akan mematikan langkahnya RO sama SW sendiri. Apalagi ketidakkompetenan dari SW sendiri aja listnya kita mah nggak usah di list ya, terlalu banyak secara jejak digital, secara bukti-bukti yang lain, apalagi kalau misalnya udah diserang dari pihak sono. Nah pihak dari sini senjatanya ngambilnya penyakit ibaratnya satu. Jangan egois siapa yang bakal lebih menang, siapa yang bakal dipuji. Ingat ini mah yang penting untuk anak dulu deh. Tutupin yang tidak perlu untuk diangkat. Ya kan? Apalagi kalau misalnya nanti harus terjadi sampai audit, coba. Lebih parah lagi, ntar ada tuntutan apa melebar, nanti ngedatangin CEO lagi. Ini duit ini ngapain ke CEO? Nanti CEO diminta ganti rugi gimana kalau dari audit itu? Kena pasalnya. Mau bayar pakai apa dia? Pakai pelernya. Ya mungkin lah. Kalau ke pihak ketiga, keuangan bisa lebih jelas, keduanya lebih mudah bertemu anak. Iya. Karena di kasus ini sayangnya CEO itu udah ada catatan keterlibatan. Lu pikir pergi-pergi kemana, makan, dibuat bagus seperti begitu, CEO duitnya dari mana? Ya duitnya dari si SW, dan SW ini sumber dananya dari mana itu? Makanya sampai segitu takutnya auditnya untuk dibuka, karena pasti tahu ini duit kemana nih keluarnya. Bisa-bisa juga kan kita mah nggak tahu di luar sana sama CEO, SW main sama siapa nggak tahu. Nanti bakal dilihat ini check in di hotel sama siapa, tanggal berapa dan apa, ini apa, baju pria, ada ini, waduh, mati gaya say. Tak gua mah. Ya kan? Kemarin ada keputusan cerai artis, anaknya umur 9 tahun jatuh ke ayahnya, itu bisa ya. Kan kalau ini nih ya, by simple aja Google.
karena kan melihat kompetensi dari poin-poin apakah layak untuk, karena gini, secara standarnya di Mahkamah Agung perceraian bagaimanapun anak akan dikeibukan dulu gitu loh. Standarnya begitu. Tapi nanti kan secara didelik nih, secara perjalanan nanti dilihat gitu. Kalau si bapaknya melihat ada sesuatu yang janggal, mereka boleh menuntut gitu, dan akan dikaji ulang gitu sama si pihak pengadilan kekompetenan poin-poinnya ternyata apa aja nih gitu yang bentar. Ini ya. Ada kok di sini. Tuh. Syarat ibu mendapatkan hak asuh anak, memiliki ikatan batin kasih sayang yang baik dengan anak, ya secara hubungan oke lah gitu. Mampu menjamin kesehatan jasmani, rohani, dan serta keselamatan anak. Memiliki moral dan perilaku yang baik. Ya. Itu garis besarnya. Ini memiliki ya kurang lebih itu kalimat masyarakat ya. Tapi kalau bisa kehilangan hak asuh anak kalau ibunya ketahuan terlalu berkelakuan buruk, lalai, dan melakukan kekerasan pada anak. Ada kekerasan masalahnya. Tapi kan secara bukti aku nggak tahu apakah ada CCTV-nya apa enggak. Karena kan di rumah itu banyak CCTV tuh, di rumah lama, rumah baru. I don't know. Ya kan, bahkan juga kan ada bukti CCTV. Kalau kalian ingat, ada bukti dia juga SW sendiri mengakui walaupun pasti saya juga tahu ada CCTV ketika saya lagi memarahi anak saya secara keras. Ingat nggak itu? SW juga mengakui akan hal itu. Walaupun pasti nanti ada CCTV yang saya sedang memarahi anak begitu seramnya, padahal itu saya sudah gedek sama kelakuan Tania gitu. Yang akhirnya saya marah-marahin secara hebat, itu ada terekam CCTV-nya. Itu akan berpengaruh terhadap poin kekerasan terhadap anak. Ada CCTV-nya. Nah itu makanya kata Dokcin, itu bisa menjadi poin yang fatal kalau memang mereka masuk ke ranah pembukaan berkas tuntutan itu. Morning Rodia. Iya. Tidak mampu secara mental atau fisik dalam merawat anak. Anak secara sukarela lebih dekat dan memilih ayah di persidangan. Ayah secara sukarela. Ini sebenarnya kalau secara sukarela, aku ngelihat anaknya kan kayaknya keras banget ya. Ini mujizat sih sebenarnya. Ini bisa mematahkan semua poin yang menitik beratkan untuk tetap ke SW gitu. Kalau anak ke bapak ya bisa mungkin ada keterketuk hati nuraninya. Tapi ada, ini semua mereka dua belah pihak itu memegang bukti masing-masing. CCTV loh, yang SW ada begitu ke anaknya, sama ada video yang itu ada Onyo, ada Thalia, ya kan, terus juga ada CCTV yang mereka dimarahin sama SW sampai kayak kesurupan, ada itu. Semua terdokumentasi, makanya gue mau di rumah kagak ada CCTV. Mau gue mah semuanya jadi rahasia sampai saya bawa ke alam kubur. Ya kan? Makanya kalian hati-hati kalau punya rumah ada CCTV, jangan buat aneh-aneh. Lihat kalau misalnya mau melakukan sesuatu hal, lihat posisi CCTV ada di mana. Nih, hak asuh yang belum berusia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu. Namun keputusan ini tetap melihat kondisi terbaik bagi anak dan bukan hak mutlak. Ibu bisa mendapatkan atau kehilangan hak asuh berdasarkan beberapa poin yang tadi Dokcin. Di bawah 12 tahun ya, kalau udah di atas mungkin udah bisa ini dipertimbangkan. Sekarang kita ngeliat yang bapak. Itu CCTV-nya SW sendiri yang ngakuin.
Walaupun saya tahu ada CCTV saya yang saya memarahkan anak saya secara keras. Dia ngomong di mana ya? Apakah di status apa di Densu ya? Pokoknya ada lah itu. Ngeri tuh kalau sampai keluar bisa kehilangan 1 poin tuh SW. Dan kehilangan 1 poin aja itu bisa hak asuh anak bisa ke sono ke RO. Di status ya. Nah itu kalian jangan lupa itu ada itu. Oke. Nih, aku poinkan di kondisi ekonomi untuk hak asuh anak bisa pindah ke bapaknya. Kondisi ekonomi, kemampuan finansial ayah yang lebih stabil untuk menjamin biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak secara layak itu akan menjadi pertimbangan hak asuh anak bisa pindah ke bapaknya. Nah, kalau secara ekonomi udah jelas, RO mau banyak Lingkungan tempat tinggal. Poin yang bisa memindahkan hak asuh anak dari ibu ke ayahnya dengan kondisi lingkungan rumah dan dukungan keluarga dari pihak ayah yang lebih kondusif bagi masa depan anak dibanding di lingkungan dari ibunya itu sendiri. Nah, lihat lingkungan di sana, lingkungan cong semua kan ngomongnya. Lingkungan mesum sama lingkungan goblok, dibilangnya goblok gitu kan, sama lingkungan gini-gini semua. Kasihan ke mental anaknya karena psikolog psikologinya sampai datangi psikiater. Nah, ulah siapa itu? Onyo aja sampai kabur dari rumah situ karena dibuat gila di dalam sana. Akses yang dihalangi. Nih ya. Akses yang dihalangi. Poin dihukum hak asuh anak bisa pindah dari ibu ke bapak ya, dari ibunya ke bapaknya. Kalau ada poin akses yang dihalangi, ibu melarang atau menghalangi ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bisa menjadi dasar pengalihan hak asuh anak. Apakah itu kurang jelas? Sangat jelas sekali, terdokumentasi di mana-mana selama 1 tahun lebih ini. Coba kalian pikirin aja dari hal standar itu, guys. Grab dulu. Ini poinnya standar. Kalau kita ngomongin poin yang masalah pagi juga, poin yang Dokcin takutin itu adalah kekerasan, ya, emosional, ya, lingkungan, ya, kekerasan terhadap anak. Itu buktinya terdokumentasi di CCTV loh. Coba, ini kan belum buka berkas perkara ya. Ini kan baru namanya mediasi yang secara hati ke hati dan tugasnya seorang ibu dan bapak dari anak-anak gitu kan. Baru di ranah situ kan mediasinya. Dan minggu depan terakhir. Tapi kalau mereka masih sama-sama garang, nggak puas atau ada extend sidang, waduh. Gimana nggak tambah ribut netizen kita ntar besok-besoknya. Dokcin tambah puyeng ntar setiap dari preskonnya dari wartawan preskonnya kuasa hukum masing-masing ngomong ke wartawan setiap keluar dari sidang, kita netizen langsung live pada perang semua. Omnya aja sudah besar iya. Sama si ikan pesut penguin tralatri lili ya. Dokcin bukannya gimana ya? Nggak semuanya Cindo itu punya kelakuan yang tegas ya. Banyak juga yang keturunan Cindo itu mereka baik, giving back, bener-bener sopan lah gitu, dihargai. Ada juga Cindo-Cindo yang ngeyel, terutama Cindo-Cindo maaf banget yang hidupnya dulunya susah ya.
mereka itu pada, nggak semuanya sih ya, ada juga yang tahu diri lah gitu, yang mereka itu keras gitu loh. Tapi untungnya ya, dari kita menjudge keluarganya SW, tapi orang tuanya justru yang ininya apa namanya, orang tuanya tuh justru yang benar-benar hormat loh ke RO, karena yang paling sadar ketika anak-anaknya, ya kan, suami dari anaknya, bukan RO ya, suami yang dari si ikan pesutnya pada begini semua, ya kan, sama anggota-anggota yang lainnya. Sementara orang tuanya SW, lu harus ingat SW, yang bikin RO selalu bertahan juga mungkin karena ngeliat orang tua lu, ya kan, yang menenangkan, yang meminta untuk memaafkan, sampai harus kudu ditinggalin bareng, karena itu mungkin senjatanya. Kalau kagak ada orang tuanya, ya saling melindungi lah. RO juga melindungi kan orang tua lu. Kalau lagi lu gini-giniin, nggak tahu masalah setiap waktu ke waktu. Adek lu juga sih kan pesut juga, sampai RO yang harus renggangin. Ya orang tua juga pasti begitu. Ya kan, ketika lagi sama anaknya lagi bertarung gitu kan, si RO masih SW, orang tuanya yang ini kadang hanya membutuhkan 1-2 orang untuk bertahan karena siapa gitu. Tapi kan namanya kalau udah akhirnya udah terlalu berlebihan, ya orang juga siapa yang mau, ya kan. Makanya ini poin-poin dalam hak asuh anak, maaf banget, SW ini udah beberapa yang kena secara telak, bukan secara teori tapi secara bukti video ada. Nah ini harus dipertimbangkan. Jadi tolonglah masalah sakit-sakit penyakit itu jangan bikin dikeruhkan, karena justru akan membuat benar-benar hilang hak asuh anak, nggak dapat di SW, nggak dapat di RO gitu loh. Oke guys, Rocky udah dulu ya, mau sarapan, lapar gue.